Allah berfirman surat At-Tahrim ayat 10. Daraballahu matalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain wa khanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Daraballahu matalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Wa khanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. La farqa baina ar-rajuli wal mar'ati aslan wa tabi'atan wa mas'uliyatan. Maka tidak ada perbedaan di antara laki-laki dan perempuan tentang masalah taklif, masalah tanggung jawab, bahwa setiap seorang mukallaf itu harus mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Siapapun dia, maka harus mentaati semua yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullum minhuma juz'un mutammimun lil akhar wa la ghina li ahadihima am sahibihi. Setiap dari keduanya itu melengkapi kepada yang lain. Perempuan melengkapi kepada laki-laki, begitu juga laki-laki melengkapi kepada perempuan. Wala ghina li ahadihima an sahibihi. Maka keduanya itu memiliki taklif yang sama, kewajiban yang sama. Apabila salah satu dari keduanya tidak mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka siapapun tidak bisa menolong dia. Mengapa? Karena setiap perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan. Bagi yang melakukan amal saleh dijanjikan memperoleh pahala. Bagi yang melakukan sebaliknya, maka dia dijanjikan dengan siksaan yang pedih. Wa fir rijal as-salihi wa salihi wa fil nisa as-salihati wa ghairi as-salihah. Sehingga ada kejelasan bagi laki-laki, ada yang saleh, baik, dan ada juga yang saleh, tidak baik.
begitu juga perempuan. Ada di antara mereka yang salihah dan ada juga di antara mereka yang ghairu salihah. Tolok ukur salih dan falih, begitu juga salihah dan ghairu salihah adalah syariat. Apakah mereka orang-orang yang mentaati syariat ataukah mereka orang-orang yang menolak syariat? Apakah mereka patuh terhadap hukum-hukum Allah ataukah mereka tidak patuh kepada hukum-hukum Allah? Wal ayatu ba'idatun 'anil muqaranati bainar rajuli wal mar'ah. Wa innama daraballahu mathalan biha min dunir rajuli ta'riwan bi ba'li ummahatil mu'minin allati tawaharna 'ala ar-rasulil a'lam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama fil ayatir rabi'ah min hadhihi as-surah. Ayat tersebut bukan menjelaskan tentang perbedaan kaum laki-laki dan perempuan. Ayat tersebut hendak memaparkan tentang sebagian dari para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan kesepakatan untuk mengganggu Nabi atau yang dinamakan dengan perbuatan talahur, sebagaimana yang tercantum dalam surat At-Tahrim ayat 4. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tallahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah. Kenapa mereka diperintahkan bertobat kepada Allah? Karena mereka tidak menjaga rahasia yang harus dirahasiakan, karena rahasia tersebut merupakan rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Sehingga rahasia keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diekspos keluar. Karena Nabi itu harus dihormati. Nabi itu harus dimuliakan. Nabi itu memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak semua apa yang ada di dalam keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan kepada yang lain. Oleh karena itu, bagi yang tidak bisa menjaga rahasia beliau, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dia bertobat. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, bersepakat mengganggu Nabi, tidak menjaga rahasia Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Sehingga ayat selanjutnya menjelaskan apabila mereka berdua tidak bertobat,
maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menceraikan mereka, dan Allah akan menggantikan dengan istri-istri yang lebih baik dari mereka berdua. Al-hasil, fa'innahu subhanahu ba'da an zakara anna ba'la nisa'in nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qad tadhaharna alaihi wa hadatnahunna. Zakara huna annal qariba min Allah ta'ala man qarrabat kull akhlaq wal a'malu. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan sebagian istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membantu untuk menyusahkan Nabi, serta Allah memberikan ancaman kepada mereka, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 10 itu menceritakan bahwa hamba yang dekat kepada Allah adalah seorang hamba yang memiliki perilaku yang terpuji, perilaku yang mulia, dan dia mentaati kepada perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan Allah. Bukan sekedar dia memiliki hubungan kekerabatan kepada Nabi, kan tetapi yang dijadikan tolok ukur adalah amal perbuatan yang saleh. Hatta walau kana aqrabun nas la asqala asqiya. Sekalipun manusia itu memiliki hubungan yang terdekat, maka dia bisa menjadi orang yang tidak beruntung, menjadi cilaka. Mengapa? Karena dia tidak mentaati perintah Allah dan Rasul. Wa annal wa'ida anhu ta'ala man ab'adat as-sayyi'at wal atham hatta walau kana aqrabun nasi la'aqal atqiya. Begitu juga manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau jauh dari rahmatnya bagi manusia yang bergelimang perbuatan salah dan dosa, tidak mentaati perintah-perintah Allah serta menerjang larangan-larangan Allah, walaupun dia sebagai orang yang paling dekat kepada Nabi. Apabila amal perbuatan dia tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang yang paling jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Abadan la muhabata wa la qarabat. Untuk masalah kemuliaan dan masalah yang tidak memiliki kemuliaan, itu tolok ukurnya bukan kekerabatan. Bagi seseorang itu mulia apabila dia memiliki akhlak yang terpuji dan memiliki amal perbuatan yang sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bagi orang yang cilaka, maka siapa saja yang tidak mentaati perintah Allah dan menerjang larangan-larangan Allah, la syai'a 'alal itlaqi
yujzi fi yaumil qiyamah illa taqi wal ikhlas. Maka tentunya tidak ada selamat secara mutlak di hari kiamat kecuali bagi orang yang bertakwa dan bagi orang yang tulus, bagi orang yang mukhlis. Maka ini merupakan suatu keterangan dari surat At-Tahrim ayat 10 bahwa yang dijadikan tolok ukur adalah takwa. Bagi yang bertakwa dia dekat di sisi Allah, bagi yang tidak bertakwa maka dia jauh dari rahmat Allah. Wa qallaraba subhanahu matalan lidzalika bimra'ati Nuhin wa imra'ati Lutin. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Faqad kanat ula tu'zi zawjaha wa taqulu innahu majnun wa tukhshi asrarahu bainal musyrikin. Sedangkan istri Nabi Nuh, dia selalu mengganggu suaminya, dia selalu mengganggu Nabi Nuh, serta dia mengucapkan innahu majnun, bahwa Nabi Nuh itu adalah majnun, orang gila. Wa tukhshi asrarahu bainal musyrikin, dan dia selalu menceritakan rahasia-rahasia Nabi Nuh kepada orang-orang musyrik. Tidak bisa menjaga rahasia seorang nabi yang harus dirahasiakan. Mengapa? Karena seorang nabi itu mulia, memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka rahasianya harus dijaga. Tapi istri Nabi Nuh, dia mengganggu suaminya. Dia menuduh bahwasanya Nabi Nuh itu gila dan dia tidak bisa menjaga rahasia Nuh. Dia selalu menceritakan rahasia itu kepada orang-orang musyrik. Wa kanat ats-tsaniyatu tu'inu at-tughata 'ala zawjiha wa tadulluhum 'ala adyafihi. Sedangkan istri Nabi Lut, dia selalu bekerja sama dengan para durjana. Dia selalu mengganggu suaminya yang bernama Lut dan memberikan keterangan serta informasi kepada masyarakatnya yang selalu mengganggu tamu-tamu Nabi Lut alaihissalam. Wa min ajli hadza wasafahuma subhanahu bil khiyanati. Maka dengan dasar tersebut istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para pengkhianat allati yaliddul amanah, yang tidak bisa menjaga rahasia, tidak bisa menjaga amanat. La bima'na zina. Bukan berarti ketika mereka kedua disifati oleh Allah sebagai pengkhianat, bukan para pezina. Mereka berdua tidak melakukan perbuatan zina. Wa innal muslimina ya'taqiduna annahu ma zanat imra'atu nabiyyin qat. Dan sudah menjadi keyakinan semua orang-orang Islam bahwa istri seorang nabi tidak pernah melakukan perbuatan zina. Yang disebutkan
dalam Al-Quran berkhianat seperti istri Nabi Nuh, dia tidak bisa menjaga rahasia Nuh. Begitu juga istri Nabi Lut, dia disebut berkhianat karena dia selalu menceritakan rahasia Lut dan tamu-tamu yang datang kepada Nabi Lut. Bukan berarti istri Nabi itu melakukan perbuatan zina. Wal khulasatu annallaha subhanahu adkhalan nara imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin li kufrihima wa nifaqihima ma'a anna umma kanata zawjatay nabiyyaini 'azimain. Kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ke dalam api neraka karena keduanya itu kufur dan keduanya itu terjangkit penyakit nifak, padahal keduanya sebagai para istri Nabi, keduanya sebagai istri Nuh dan istri Lut. Fakadzalika subhanahu yudkhilun nar azwaj ar-rasul al-a'lam sallallahu alaihi wa alihi wasallam allati tadhaharna alaihi in lam yatuba ila Allah wa ilaihi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan api neraka istri-istri Ar-Rasulul A'lam sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bahu-membahu untuk mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila mereka tidak bertobat kepada Allah dan tidak bertobat kepada Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki tolok ukur yang jelas bagi hamba yang bertakwa, maka dia akan dijanjikan pahala. Bagi yang tidak bertakwa, maka dia dijanjikan dengan siksaan. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut yang melakukan keburukan, yang tidak mentaati perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah, serta tidak pula mendengarkan nasihat yang dibacakan oleh Allah kepada mereka melalui para nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan istri Fir'aun ala anna silatat tayyib bil khabith la tadurruhu syai'a. Walaupun dia bersama Fir'aun yang selalu melakukan keburukan dan kejahatan,
Akan tetapi istri Fir'aun ini adalah seorang wanita salihah. Dialah yang bernama Asiyah binti Muzahim. Dan Asiyah binti Muzahim dia adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman dengan para utusan yang telah diutus oleh Allah, serta dia menolak ajakan suaminya, tidak mengikuti keyakinan suaminya. Siapakah suami Asiyah binti Muzahim? Suami Asiyah binti Muzahim adalah Fir'aun. فَهَدَّدَهَا بِالْقَتْلِ فَآثَرَتْ مَرْضَاتَ اللَّهِ وَنَعِيمِهِ عَلَى مِلْكِ فِرْعَوْنَ وَسُلْطَانِهِ. Lalu Fir'aun mengancam Asiyah untuk dibunuh. Asiyah dia memiliki keyakinan dan iman yang kokoh, dan dia percaya bahwa tiada yang wajib disembah kecuali Allah. Dialah yang menciptakan alam semesta, dan dialah yang memberikan nikmat yang tidak terhingga dalam alam semesta. Dia ingkar atas kekuasaan Fir'aun dan atas pengakuan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wa tazarra'at minhu wa min amalihi. Asiyah binti Muzahim dia tidak pernah percaya kepada Tuhan selain Allah, dan dia tidak bertanggung jawab atau melepas diri dari Fir'aun dan amal kejahatan yang dilakukan olehnya. Wa sa'alatillah subhanahu an yashmulaha bi rahmatihi wa yun'ima 'alaiha min fadlihi. Lalu Asiyah binti Muzahim dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dia diberi rahmatnya, supaya dia selalu diberi nikmatnya atau diberi anugerahnya. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa Fir'aun yang mengutus bala tentaranya kepada Asiyah binti Muzahim. Lalu Fir'aun mengucapkan kepada mereka, "Unduru a'lama sakhratin tajidunaha. Wa in baqiyat 'ala al-imani billahi fa'alqus sakhrata 'alayha. Wa in raja'at fa hiya imra'ati." Maka supaya kamu mencari batu yang besar, apabila engkau sudah mendapatkan batu itu, bawalah Asiyah binti Muzahim ke arah batu tersebut. Lalu apabila Asiyah binti Muzahim dia tetap beriman kepada Allah sesuai dengan keyakinannya, fa'alqus sakhrata 'alaiha. Maka supaya kalian melepaskan batu yang besar itu untuk menggiling dia, membunuh dia. Wa in raja'at fa hiya imra'ati. Apabila setelah kamu memberikan ancaman kepada Asiyah binti Muzahim dan dia tidak beriman kepada Allah, maka berarti dia adalah istriku. Maka supaya kamu tidak menghukum dia, tidak membunuh dia. Falamma atauha rafa'at basaraha ila as-sama'.
فأبصرت بيتها في الجنة فمضت على قولها. Jika bala tentara Fir'aun menghampiri Asia binti Muzahim dan memberikan ancaman, maka Asia binti Muzahim dia mengangkat penglihatannya ke langit, lalu dia melihat rumahnya dalam surga. Maka dia tidak gentar dengan ancaman Fir'aun. Dia tetap menyatakan tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Fantasa Allah ruhaha. Sebelum dia dijatuhi batu, Allah Subhanahu wa ta'ala memisahkan rohnya. Wa ulqiyat as-sakhratu ala jasadin laysa fihi ruhun. Maka sebelum batu itu melindas tubuhnya, maka tubuh itu sudah tidak bernyawa dan tidak ada rasa sakit lagi yang dirasakan oleh Asia. Wa fi ba'd at-tafasir anna talabaha min Allah an yabniya laha 'indahu baitan wa min babil jari qabla ad-dar. Sebagian kitab tafsir menyebutkan bahwa Asia binti Muzahim dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum eksekusi itu dilakukan supaya dia diberi rumah di dalam surga, supaya Allah membangunkan tempat di dalam surga. Wa Maryama ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Ahsanat farjaha. Ini memiliki arti kiasan. Memelihara kehormatannya. Maksudnya dia adalah seorang wanita yang suci. Tidak pernah melakukan zina. Karena dia dituduh oleh orang-orang Yahudi melakukan perbuatan keji serta melakukan perbuatan zina. Oleh ayat tersebut dijelaskan wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Maryam putri Imran, dia tidak pernah melakukan perbuatan keji, dia tidak pernah melakukan perbuatan zina. Dia memelihara kehormatannya. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Maka Maryam putri Imran, dia sebagai seorang wanita yang suci, dia tidak pernah melakukan perbuatan keji, tidak pernah melakukan perbuatan zina, sebagaimana yang telah dituduhkan oleh orang-orang Yahudi.
Lalu Maryam putri Imran diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala annahu mana'al hayata liwaliha as-sayyidil masih tamaman kama mana'al hayata li Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada putranya yang berada di dalam rahimnya, ialah Isa putra Maryam, yang semata untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menghidupkan Adam. Adam dihidupkan tanpa ayah dan tanpa ibu. Itu merupakan suatu kebesaran dan keagungan Allah. Begitu juga Isa putra Maryam, dia dihidupkan tanpa ayah. Maka ini merupakan salah satu dari kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman surat Al-Hijr ayat 29. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, disebutkan dalam penafsiran surat Al-Hijr ayat 29, fa idza sawwartuhu fa'addaltu suratahu wa nafakhtu fihi min ruhi fa sara basharan hayyan faqa'u lahu sajidin. Jika aku sudah menyempurnakan bentuk Adam dan aku sudah meniupkan rohku, artinya Adam alaihissalam dia dihidupkan. Fasara basyaran hayya, sehingga dia menjadi manusia seutuhnya. Maka semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersujud kepada Adam. Faqa'u lahu sajidin. Mengapa? Karena alam ciptaan diciptakan oleh Allah untuk manusia. Manusia diberi wewenang penuh untuk mengelola alam ciptaan sehingga semua tunduk kepada manusia. Wal ma'na anna Allah subhanahu daraba mathalan lil mu'minati بالسيدة العفيفة مريم التي آمنت بالله ورسله وكتبه. Maka ayat wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Itu merupakan suatu perumpamaan bagi al-mu'minat, wanita-wanita yang beriman. Wanita-wanita yang beriman itu dipelopori oleh As-Sayyidah Al-Afifah Maryam binti Imran. Mengapa dipelopori oleh As-Sayyidah Maryam? Karena As-Sayyidah Maryam dia beriman kepada Allah, beriman kepada para utusan Allah, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan seorang wanita salihah, mentaati kepada semua yang telah diperintahkan,
dan menjauhi semua apa yang telah dilarang oleh Allah kepadanya. Fastafaha ala nisa'i asriha wa sana'a minad danasi bi fadlihi wa hamalat walidaha bi kalimatih, sehingga dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi wanita yang terbaik di masanya, serta dia terjaga dari perbuatan salah, terjaga dari perbuatan dosa, dan dia dijauhkan dari tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi yang tanpa dasar menuduh Maryam putri Imran melakukan perbuatan keji atau melakukan perbuatan dosa. Dia diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Isa dilahirkan darinya, yang menunjukkan kebesaran serta keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.